Mantap bro. Udang balongan. Dalam gede-gede ya, jempol-jempol kaki. Lanjut lagi, biar makin banyak, biar penuh, biar dapet 3 kuintal. Ada yang tahu ini fungsinya kira-kira untuk apa? Untuk apa tak? Perangkap ikan yang pasti ya. Tarik terus. Pisat maning. Pisat maning. Udah kayak ulah anaconda gede banget. Anaconda ke? Sahabat Nusantara, nah, hari ini kita akan memompa air balong ini nih. Kenapa? Karena di sini udangnya gede-gede, tapi sayang ya, ini mati. Jadi kalau misal tidak segera kita selamatkan, nanti akan semakin banyak. Jadi lebih baik cepat kita pompa airnya supaya kita bisa segera memanen udangnya. Udangnya gede-gede. Mau enggak? Madep sini, lele. Madep sini, madep sini. Sini bang, madep sini bang. Sahabat Nusantara, ini kita sempat nyari ya. Ini nggak lama, kurang dari setengah jam kita bahasa sininya tuh gogo. Gogo itu nangkep ya, nangkep di dalam air, meraba-raba di dasar balongan, dan didapatilah udang-udangnya udah pada mati. Jadi kalau tidak segera diselamatkan dengan cara airnya dikuras terus kemudian dipanen, maka dampak buruknya bisa mati semua seisi balong. Kalau tidak segera dipanen ini bisa merugi. Ini 1 kilonya 30 ekor ya, ini hampir 1 kilo dan harganya luar biasa, kurang lebih 120.000. Artinya harus segera dipanen supaya tidak semakin banyak kerugian dari balong udang ini. Besar kan? Udah lebih besar dari jari-jari saya, hampir sejempol-jempol kaki. Ini balok es ya, sahabat Nusantara, untuk menyelamatkan udang yang masih hidup. Jadi biar tetap segar hingga sampai ke tangan konsumen. Mantap bro. Udang balongan. Dalam gede-gede ya, jempol-jempol kaki. Lanjut lagi, biar makin banyak, biar penuh, biar dapet 3 kuintal. Mau mencari ranting dulu ya untuk bakar ikan dan udang. Ranting-ranting kering. Ini dia sahabat Nusantara, rezekinya deket ya. Rantingnya lumayan banyak dan saya mau mengumpulkan terlebih dahulu, selanjutnya dibawa untuk bakar ikan. Siap-siap makan ikan dulu sahabat Nusantara, perutnya sudah lapar ya bro. Yang pasti hidangan ini untuk seluruh sahabat Nusantara. Kita makan
ikan bandeng bakar ya, sama ikan nila, dan ada beberapa udang. Mantap kan? Sedap. Ikan bandeng pesisir pantai Losari Cirebon, gurihnya laka-laka. Untuk seluruh sahabat Nusantara yang pengen menikmati lezat dan gurihnya bandeng serta udang pesisir pantai Losari, boleh ya singgahi pesisir pantai Losari Cirebon. Di sini sangat luar biasa. Ini merupakan empan sederhana untuk mengetahui besaran-besaran udang yang sudah diternak ya, menggunakan keong mas yang dipecah. Berapa lama Ang ini biasanya Ang? Ini Hah? lumayan, enggak sih, 5 menit juga. 5 menit kelihatan ya? Coba banyak. Kita tunggu 5 menit, udangnya udah sebesar-besar apa. Kita lihat udangnya sudah sebesar apa. Wow, udangnya tuh ya sahabat Nusantara. Ini udang putih ya? Ya, kita ambil. Keren ya? Ya, kalau pengen dapat udang banyak, jadi caranya seperti ini ya. Keren. Ini cuman 4 menit loh, nggak lebih dari 5 menit. Iya, kalau lama sih banyak pasti. Bisa banyak ya? Iya, kalau lama banyak. Jadi udang Paname yang barusan diangkat itu usianya masih terbilang seusia jagung ya sahabat Nusantara, karena baru sekitar kurang lebih 3 minggu, besarnya sudah ada sekitar kurang lebih sebesar kelingking atau jari-jari anak bayi. Ada yang unik ya sahabat Nusantara, karena di sini warga masyarakat petani pesisir pantai Losari menggunakan keong. Ini keongnya keong emas Ang. Yang mas. Nah, keong emas ya. Ditabur-taburin, dan keong emas ini ternyata bisa mempercepat pertumbuhan dari udang itu sendiri ya, supaya udangnya cepat besar dan menghasilkan daging yang lebih luar biasa pastinya. Untuk mendapatkan keong emas itu sendiri bisa diperoleh secara gratis ya, karena banyak sekali di persawahan yang ada di tempat para petani padi. Jadi kembali lagi kepada petani ikan dan udangnya itu sendiri. Kalau misalnya rajin mencari keong emas, maka hasil dari udang yang ditanam akan lebih melimpah dan mendapatkan hasil yang lebih luar biasa. Jadi ketelatenan dari petani udang Paname ini ya, atau udang putih, itu mereka biasa menggunakan pakan keong emas yang sudah tidak bermanfaat sama sekali bagi petani padi. Karena apa? Keong emas itu sangat tidak disukai oleh petani padi, karena menurut para petani padi keong emas itu sampah dan hama ya. Tapi di sisi lain, keong emas ini ternyata sangat bermanfaat sekali bagi para petani udang. Karena dengan memberikan umpan sesering mungkin dengan umpan keong emas ini yang dipecahkan, maka hasil melimpah dapat diperoleh dalam waktu yang lebih cepat, hanya kurang dari 2 bulan ya. Maka udang Paname akan diperoleh dengan sangat luar biasa hasilnya. Senja dari pesisir laut Losari, Cirebon, Jawa Barat. Pesan sederhana saya untuk seluruh sahabat Nusantara dimanapun berada. Jadi ini ya jawaban mengapa para petani ikan sangat kurang menyukai apabila ada orang-orang yang mungkin memancing dan tidak memancing ikan bandeng. Memang mungkin yang dipancing itu ikan nila. Akan tetapi
karena umpan yang digunakannya itu udang, jadi sangat berbahaya. Berbahayanya karena apa? Jadi kalau umpannya itu udang, otomatis tidak semua dagingnya dimakan. Jadi sisa dari udang yang tertinggal di dalam balongan itu dampaknya adalah dapat menjadi perusak dari udangnya itu sendiri. Karena apa? Tidak semua orang yang memancing itu tahu bahwa balong yang mereka pancing itu ternyata balong ikan bandeng ataupun balong yang berisi udang. Artinya apa? Kalau ternyata yang dipancing itu adalah balong yang berisi ternak udang, maka dampaknya sangat luar biasa. Dari sisa udang yang tidak termakan oleh ikan kan mati, jadi otomatis akan menjadi racun bagi udang-udang yang lain yang ada di dalam balong itu sendiri. Jadi untuk seluruh sahabat Nusantara, boleh memancing di pesisir Laut Losari Cirebon, tapi tolong jangan memancing di balong. Karena apa? Kasihan para petani yang sudah susah payah mereka memelihara balong udang-udangnya, akan tetapi harus banyak gagal. Karena apa? Karena udangnya itu mati. Kasihan, menurut saya sangat kasihan sekali. Untuk itu, tetaplah menjadi individu yang memiliki pribadi arif dan bijaksana, supaya kita semua mendapatkan kebaikan. Arbani, jaya selalu Indonesiaku.